Shalom Jemaat Tuhan, kita sampai kepada pembahasan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus bimbing hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 3 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deruh guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyiannya itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 4 sampai 5 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Sedemikian yang kita sudah baca Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Kita membahas ayat yang pertama. Dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Di situ saya berikan tanda merah anak domba. Istilah anak domba dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pengorbanan, sacrifice. Dalam Imamat 23:12 dikatakan, pada hari kamu mempersembahkan gandum itu, kamu harus mempersembahkan juga untuk korban bakaran seekor anak domba jantan yang berumur 1 tahun dan tidak ada cacatnya. Jadi kalau dalam kitab Wahyu sering menyebut istilah anak domba, itu menunjuk pada pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban, sudah mati di atas salib dan dibangkitkan. Ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, prinsip Alkitab adalah berkorban atau pikul salib dahulu, setelah itu menikmati kemuliaan. Salib dahulu. Kalau memang salib itu harus kita pikul, salib yang dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita pikul salib itu, barulah setelah itu kita menikmati kemuliaan. Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kita lihat di situ hal yang pertama sebelum mendapatkan kemuliaan dan hormat adalah layak berkorban. Ya, doa anak domba yang disembelih itu. Ini prinsip yang penting. Pikul salib dahulu, berkorban dahulu, barulah setelah itu menikmati kemuliaan. Prinsip firman Tuhan, setelah cross, setelah salib, ada crown, mahkota. Bagus ya? Yuk kita sama-sama bacakan. Prinsip firman Tuhan adalah setelah cross ada crown. Cross itu salib. Kita rela pikul salib. Dan setelah itu kita akan menerima crown, yaitu kemuliaan, mahkota. Tuhan Yesus adalah pribadi yang disebut sebagai sang anak domba Allah. Yohanes 1:29.
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang menghapus dosa dunia. Bukan yang menebus dosa loh. Tuhan Yesus menebus umatnya, manusianya yang bertobat. Ya, tapi dosanya dihapuskan. Manusia yang ditebus, menebus umatnya dan menghapus dosanya. Ini suatu hal yang penting. Prinsip firman Tuhan sekali lagi adalah berkorban dahulu. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan cross itu, salib itu. Setelah itu menikmati kemuliaan, yaitu crown, mahkota. Ya, ini prinsip firman Tuhan yang penting. Ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion, saya kasih merah. Bukit Sion adalah eks-lokasi didirikannya bait suci di Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem telah dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi sesuai dengan nubuat Tuhan dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus de Romawi menghancurkan bait Allah di Yerusalem tahun 70 Masehi. Sesuai dengan nubuat Tuhan sekitar 37 tahun sebelumnya. Ya, ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, ini dalam Matius 24 ya. Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan menunjuk bangunan-bangunan rumah Tuhan itu bait Allah itu. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah kalian melihat semuanya itu? Ketahuilah, tak ada satu batu pun dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan. Itu nubuat Tuhan 37 tahun sebelum hal itu terjadi. Ya, Yesus menunjuk pada bait Allah di Yerusalem yang dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Iya, ini gambar daripada bait Allah yang dirusakkan, yang dihancurkan oleh tentara-tentara Romawi, yang dibakar. Ya. Lalu mereka lihat, ternyata luar biasa. Dinding-dinding bait Allah dilapisi oleh emas. Sehingga mereka sibuk membakar itu supaya bisa mendapatkan emas yang cair oleh api itu. Ya. Mereka sibuk mengumpulkan emas dari situ. Ya. Nah, sekarang ini bait Allah di mana? Ya, tidak ada. Ya, atau belum ada. Ya. Sekarang ini lokasi tempat didirikan bait Allah waktu lalu maka didirikan oleh orang dari agama lain satu tempat ibadah mereka seperti dalam tanda panah merah itu, tempat ibadah mereka. Itu lokasi di mana bait Allah didirikan. Oke. Nah, mengapa Tuhan izinkan bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Romawi? Itu pertanyaannya. Karena itu bait Allah. Kenapa Tuhan izinkan tentara Romawi menghancurkannya? Ini jawabannya. Karena Tuhan tidak izinkan suatu gedung buatan tangan manusia diberhalakan. Gak boleh satu gedung pun. Baik itu gedung gereja sekalipun. Tidak boleh diberhalakan. Ya, Alkitab juga bukan benda yang boleh diberhalakan. Isinya kita harus baca dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi bukunya jangan kita berhalakan. Demikian juga bait Allah. Demikian juga gedung gereja. Semua itu hanya buatan tangan manusia yang jangan diberhalakan. Ya. Ucapan Raja Salomo benar. Dikatakan sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Dikatakan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini doa daripada Salomo waktu beliau mentahbiskan bait Allah yang baru saja selesai itu. Ya, gedung bait Allah tidak dapat memuat engkau. Karena Tuhan itu sang pencipta, Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang diciptakannya. Iya, bait Allah dan istana Salomo pada waktu lalu ini sesuai dengan gambarnya. Ya. Kalau sudah lihat di situ ada tanda panah merah, itu adalah tempat maha suci waktu itu. Ya. Kemudian
Di depan itu bait Allah itu, ya, orang-orang kumpul, imam-imam waktu itu mempersembahkan korban, ya, korban berupa binatang, ya. Dan sebelahnya bait Allah itu adalah istana Salomo, ya. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh manusia, ya. Oke. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, beliau memberi amanat agung yang penting ini, ya. Dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, bukan hanya orang Israel, tapi semua bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Pakistan, bangsa Amerika, bangsa Jepang, dan dikatakan semua bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu, kata Tuhan Yesus, tetapi kamu, murid-murid Tuhan itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku. Be my witnesses, ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di manakah ujung bumi? Bukankah bumi itu bulat? Berarti di setiap tempat itu merupakan ujung juga. Ya, maksudnya beritakan Injil di berbagai tempat di dunia ini, ya. Roma 9 ayat 6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itu kata Paulus, ya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang berasal dari bangsa Israel adalah orang Israel. Galatia 3:14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini agar di dalam Dia, dalam Yesus, asal orang yang beriman kepada Yesus itu, mereka yang beriman pada Yesus mendapatkan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain asal mereka percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Termasuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Iya. Nah, ayat 1 lagi dikatakan, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 144.000 orang. Maksudnya apa? Golongan Saksi Yehova, sekte Saksi Yehova, pada awal gerakannya pernah mengklaim bahwa bilangan 144.000 itu menunjuk pada kelompok mereka. Itu pada waktu mereka baru mulai, jumlah mereka belum 144.000. Ya, mereka mengklaim, ya, itu adalah kami. Itu menunjuk pada kami, itu kata golongan Saksi Yehova waktu itu, ya. Namun ternyata kelompok mereka bertumbuh terus pada waktu itu, ya, sehingga melewati jumlah 144.000 itu. Jadi mereka bingung menafsirkannya bagaimana. Ya, mereka coba cari teori-teori lain, ya. Itulah tafsiran orang Saksi Yehova. Apa sih artinya 144.000? Ini adalah makna simbolis, seperti kitab Wahyu adalah banyak simbolisnya. Ya, kitab apokaliptik yang banyak simbolis. 144.000 adalah 12 kali 12 kali 1.000. 12 kali 12 kali 1.000. Artinya, nah ini penting. 12, angka 12 yang pertama menuju pada umat Allah dalam perjanjian lama. 12 suku. Ya, menyatakan umat Allah dalam perjanjian lama, itu simbol, ya. 12 yang kedua adalah simbol umat Allah dalam perjanjian baru. 12 rasul, simbol umat Allah dalam perjanjian baru. Lalu 1.000 itu artinya jumlah yang genap. Jadi 12 kali 12 umat Allah dalam perjanjian lama kali umat Allah dalam perjanjian baru, ya, kalikan 1.000 jumlah yang genap. Jumlah yang genap. Jadi maknanya keseluruhan umat Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam jumlah yang genap. Pertanyaannya berapa banyak? Berapa juta? Berapa miliar? Hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke. Nah, pada dahi mereka tertulis namanya, dahi mereka. Ya.
Lalu sekalian, ini mempunyai arti apa? Dahi itu simbol dari pikiran. Pikiran umatnya dikuasai oleh firman Tuhan. Maksudnya umat milik Allah Bapa melalui karya Tuhan Yesus. Umatnya adalah umat milik Allah Bapa melalui karya Yesus yang rela disalib dan bangkit itu. Ya. Bandingkan Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Yesus berkata apa? Dan aku, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah, luar biasa ya. Aku dan Bapa Allah satu. Itu kata Tuhan Yesus. Jaminan bagi umatnya ini. Ya, jaminan luar biasa bagi umatnya. Jadi satu di sini maksudnya tidak ada konflik dalam segala rencana, sifat dan pribadi Bapa dan Anak. Dan pribadi Bapa dan Anak itu memelihara dan menjaga umat pilihannya. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya. Nah, dalam ayat 1b dikatakan, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Maksudnya apa? Sekalian, pada zaman kuno, suatu tanda bagi seorang berarti apa? Suatu tanda bagi seorang berarti, ini suatu hal yang penting. Nah, ini gambar yang kita bisa lihat di internet ya. Nah, saudara sekalian, tanda itu mempunyai arti kepemilikan. Seorang budak sering ditandai oleh pemiliknya suatu tanda kepemilikan. Seperti seekor domba dan ternak lainnya diberi tanda. Ya, waktu itu ada banyak budak belian. Maka supaya budak itu tidak tercampur dengan budak-budak yang lain, diberi tanda. Semacam dari besi itu ada tanda mungkin inisial nama pemiliknya, kemudian diselar besi itu, kemudian ditempelkan di salah satu bagian daripada tubuh budak itu. Seperti dilakukan juga kepada seekor domba, ya, dan ternak lainnya yang merupakan milik daripada tuannya. Ya, itu tanda, maksudnya suatu pengertiannya kepemilikan. Ya. Kumpulan domba Tuhan adalah miliknya Allah. Tetapi bukan berarti kita diselar tubuh kita dengan tanda apa gitu, tanda Allah atau tanda Kristus, bukan. Tapi dalam hati. Kumpulan domba Tuhan adalah milik Allah. Ya. Ya, pada zaman kuno, suatu tanda bagi seseorang berarti yang kedua adalah kesetiaan. Seorang prajurit terkadang ditandai tangannya dengan nama jenderalnya yang ia kasihi dan taati sampai kepada kesetiaannya dalam peperangan apapun juga. Jadi seorang prajurit itu setia pada jenderalnya, ya, sehingga pada tangan mereka diberi tanda dengan nama jenderalnya dan mereka setia sampai peperangan, sampai mati sekalipun. Ya. Jadi pengikut sang domba, sang anak domba adalah orang-orang yang telah membuktikan kesetiaan mereka dengan ketaatan mereka pada sang anak domba. Ini penting sekali, ini makna simbolis yang kedua. Ya. Kesetiaan pada sang anak domba. Oke. Yang ketiga, pada zaman kuno suatu tanda bagi seseorang berarti kebergantungan, dependence, kebergantungan. Ya. Iya. Nah, ini ada seorang yang bernama Profesor William Robertson Smith, ya, mengutip suatu contoh. Para kepala suku besar Arab memiliki orang-orang sederhana yang dibelanya dan secara mutlak bergantung pada mereka. Sering para syikh itu, ya, kepala suku itu, menandai orang-orang tersebut dengan tanda yang sama dengan apa yang ia gunakan untuk unta-unta yang mereka pakai. Ya, tandanya sama. Unta diberikan tanda itu, demikian juga manusia itu, hamba-hamba itu. Ya.
Itu kata Profesor William Robertson Smith seperti yang saudara lihat gambarnya. Ya. Kumpulan para pengikut sang anak domba adalah mereka yang sepenuhnya bergantung pada kasih dan anugerah dari sang anak domba Allah itu. Sepenuhnya bergantung. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya. Ya, ada lagi hal yang relevan tentang hal ini. Menurut Herodotus, seorang pakar juga, ya, seorang ahli sejarah pada waktu itu. Ada kuil Herakles di daerah Kanopik di mulut sungai Nil. Seperti gambar ini ya, penemuannya. Ya. Kuil itu memiliki hak asilum. Asilum itu artinya suaka. Setiap kriminal, baik budak ataupun orang merdeka, yang mencapai kuil tersebut akan aman dari kejaran, balas dendam, dan keadilan. Jadi kalau mereka misalnya tidak sengaja membunuh seseorang, wah, orang-orang akan cari dia, mau bunuh dia lagi. Akan coba cari namanya asilum itu, tempat suaka itu. Ya. Nah, ini suatu hal yang penting. Supaya apa mereka tujuannya? Itu supaya dapat selamat. Ya. Seorang buronan yang mencapai kuil tersebut akan dilabelkan dengan tanda suci. Dilabelkan dengan tanda suci. Sebagai tanda bahwa ia dikirimkan kepada dewa dan tidak seorang pun boleh menyentuhnya lagi. Jadi orang sudah sampai situ, mereka akan dilabelkan ya, dengan cap tertentu ya, pada tubuh mereka. Ya. Oke, jadi tanda pada tubuh seseorang adalah kebiasaan dari zaman kuno. Namun ada kebenaran yang berlaku pada segala masa. Apa kebenaran yang berlaku pada segala masa itu? Mereka yang menjadi milik Allah memiliki tanda dari Allah. Ini penting. Kita semua yang menjadi milik Allah memiliki tanda yang dari Allah. Apa itu tandanya? Kita lihat dalam Efesus 1:13. Dikatakan di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebagai meterai. Ya, sebagai tanda milik Allah. Ini puji Tuhan. Ya. Oke. Berikutnya masih dalam ayat yang kelima ini, lagu yang hanya umat Kristus bisa pelajari. Lagu macam apa? Kita lihat pasal 14 ayat 2 dan 3. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan desau air bah dan bagikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Apa maksud ayat ini? Yang pertama, suara tersebut seperti dikatakan bunyi air bah. Di sini kita diingatkan akan kuasa suara Allah. Kuasa suara Allah. Dikatakan seperti desau air bah. Bagikan deru guru yang dahsyat. Bagikan deru guru yang dahsyat. Ini suatu gambar ya. Maksudnya suara tersebut, suara guru yang dahsyat, suara desau air bah, tidak dapat dihalangi dengan upaya seseorang tutup telinga. Ribut nih. Aku mau tutup telingaku. Kalau di depan guru, ya, di depan suara guru nggak bisa kita tutup, tetap terdengar. Demikian di depan desau air bah. Jadi masa suara Allah itu nggak bisa dihalangi oleh usaha manusia untuk menutup telinganya. Kemanapun dia pergi, dia akan mendengar suara Allah itu. Ya. Kemanapun dia coba menyembunyikan diri, dia coba lari di mobil kah, ya, di manakah, di goa kah. Kalau memang Allah berbicara kepada dia nggak akan bisa tutup telinganya. Ya.
Dikatakan seperti suara banyak pemusik. Nah ini beda lagi. Seperti suara banyak pemusik yang memainkan harpa. Kita diingatkan akan melodi suara Allah yang dapat menenangkan hati. Tadi guru yang membuat ribut sekali, guru yang dahsyat ya. Tapi yang kedua ini suara Allah bisa juga seperti melodi ya, yang dapat menenangkan hati. Iya. Nah, kita lihat contohnya apa? Dalam Perjanjian Lama ya. Seperti Daud yang bermain kecapi, harpa, yang memberi damai dalam hati Raja Saul yang sedang gundah gulana itu. Coba kita lihat sebagai nanti silakan sudah baca dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Jadi suara bisa keras sekali, luar biasa seperti guru, seperti air bah ya. Tapi suara Allah bisa seperti melodi suara Allah yang menenangkan hati. Ya, puji Tuhan. Oke. Jadi bagian ini menyatakan kuasa suara Allah seperti suara air bah, seperti suara halilintar, tapi juga suara Allah seperti suara manis dari musik yang dapat menenangkan hati mereka yang sedang bergejolak jiwanya. Puji Tuhan. Kelompok anak domba menyanyikan suatu lagu yang hanya kelompok mereka bisa mempelajarinya. Hanya kelompok mereka yang bisa mempelajari lagu itu. Di sini ada kebenaran yang selalu terjadi dalam kehidupan. Untuk mempelajari sesuatu hal, seseorang perlu menjadi bagian dari kelompok itu. Kalau kita menjadi bagian dari kelompok anak domba, kita mengerti akan kasih Allah, dan bagi orang yang diberikan bakat menyanyi, dapat bakat menulis lagu, mereka menulis lagu luar biasa. Sangat prolific, sangat kreatif, mereka menulis lagu begitu banyak. Ya. Saya pikir lagu-lagu Kristen itu lebih banyak dan paling banyak daripada lagu-lagu dari agama lain. Ya. Karena apa? Karena kasih Kristus, kasih anak domba Allah yang mereka alami. Puji Tuhan. Kelompok anak domba mempelajari suatu lagu baru karena mereka telah melalui pengalaman tertentu. Melalui pengalaman tertentu. Yang pertama, mereka telah alami penderitaan dan bertahan. Mereka telah keluar dari kesengsaraan besar. Mereka adalah para martir Kristus. Penderitaan itu menghasilkan ketenangan, iman yang tidak tergoyahkan, sikap lebih dekat kepada Allah yang hal-hal lainnya nggak dapat hasilkan. Itu. Sebagian umat Tuhan diizinkan untuk mengalami penderitaan bahkan aniaya. Tapi Tuhan memberikan, Roh Kudus memberikan mereka ketenangan, iman yang tidak tergoyahkan, sikap lebih dekat kepada Allah, yang hal-hal lainnya, uang dan berbagai macam kedudukan nggak dapat melakukan hal itu. Ya, hanya sikap dekat kepada Allah. Ya. Jadi duka cita atau penderitaan yang dapat hasilkan kepahitan, memang kalau seorang mengalami duka cita, penderitaan, akan bagi sebagian orang akan menghasilkan kepahitan dan kebencian dalam hati mereka bahkan. Mereka benci sekali akan pengalaman yang pahit itu. Mereka mengalami hal yang sungguh-sungguh pahit dan gak bisa terlupakan. Namun di lain pihak, penderitaan juga dapat menghasilkan iman yang makin teguh. Jadi kalau kita mengalami penderitaan dan diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, minta kepada Tuhan iman yang teguh, yang makin teguh. Dan minta kepada Tuhan damai. Sejauh kita melakukan kebenarannya, Tuhan akan memberikan kita damai. Dan nyanyian yang baru yang Tuhan berikan dalam hati kita. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke. Lagu-lagu rohani dihasilkan dari orang-orang yang mengalami gelombang hidup yang besar. Lagu-lagu rohani yang agung itu dihasilkan dari orang-orang Kristen yang mengalami gelombang hidup yang besar. Kita lihat contohnya. Ini seorang bernama, ini penting. Ini Horatio Spafford. Dia menghadapi bencana yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Siapa ini Horatio Spafford? Dia adalah seorang pengacara sukses dan seorang investor dalam bisnis real estate, perumahan,
yang mengalami kerugian bisnis karena kebakaran di Chicago pada tahun 1871 di kota Chicago. 1871. Itu musibah yang pertama. Tapi terjadi hal yang tidak enak berikutnya. Ternyata anaknya yang laki-laki yang berumur 4 tahun itu meninggal dunia karena demam. Ya. Itu terjadi sekitar waktu yang sama dengan peristiwa kebakaran itu. Dan untuk memberi keluarganya penghiburan, Horatio Spafford ini mengirim istri dan keempat anak putrinya ke Inggris pada musim liburan. Ayo, kalian jangan terus menung duka cita, udah pergi ke Inggris supaya kalian terhibur. Dan dikatakan kalian pergi dulu ya, aku akan menyusul kemudian setelah selesaikan urusan bisnisku di rumah. Itu kata Horatio Spafford. Lalu apa yang terjadi? Namun ketika menyeberangi Samudra Atlantik, kapal mereka diterpa gelombang besar dan akhirnya membuat kapal itu tenggelam. Lebih dari 200 penumpang gugur, termasuk keempat putrinya itu. Hanya istrinya yang bernama Anna itu bisa selamat dari tragedi tersebut. Suatu hal yang sungguh-sungguh menyedihkan. Ya, bencana berturut-turut. Ini keempat anak putrinya itu. Ketika tiba di Inggris, Anna mengirim telegram kepada Spafford yang dimulai dengan kata-kata yang sungguh menyedihkan. Save alone, selamat sendiri. Hanya sendiri yang selamat. Apa yang harus kuperbuat? Itu katanya istrinya melalui telegram. Segera Horatio itu berlayar ke Inggris. Di tengah perjalanannya, sang kapten kapal yang tahu akan tragedi sebelumnya memberitahu Horatio bahwa mereka pada waktu itu sedang melewati daerah yang belum lama terjadi musibah kapal. Di atas laut Atlantik itu ya. Ketika Horatio ingat akan keempat putrinya tersebut, kata-kata penghiburan dan harapan muncul dalam hatinya dan pikirannya. Ia menuliskan syair sebagai berikut. Ya, akhirnya lagu itu menjadi lagu yang dikenal di seluruh dunia oleh orang Kristen. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nanti kita akan ulangi lagu ini pada khotbah, pada bagian terakhir dari khotbah ini. Oh, puji Tuhan, Tuhan berikan penghiburan yang luar biasa bagi Horatio Spafford ini. Nah, mereka telah hidup dalam kesetiaan dikatakan. Adalah jelas bahwa setelah waktu-waktu berlangsung, seorang pemimpin akan terus semakin dekat dengan pengikutnya yang setia. Bukan pengikut yang gak setia ya. Pengikut yang setia juga sebaliknya. Pengikutnya akan semakin dekat dengan pemimpinnya. Karena mereka sama-sama berjuang. Ya. Kemudian sang pemimpin akan membuka hatinya kepada mereka. Kepada orang yang setia itu. Dan mengajar mereka tentang hal-hal yang para pengikut yang gak setia tidak dapat mendengarnya. Karena mereka gak setia. Mereka sudah lari duluan. Padahal ada banyak hal yang penting yang sang pemimpin ajarkan kepada murid-muridnya, pengikutnya yang setia itu. Bandingkan di Yohanes 15 ayat 15. Kata Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Begitu dekat, sahabat. Karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi tetap setia mengiring Tuhan walaupun tantangan besar menimpa Anda.
seperti Horatio Spafford itu. Wahyu 14 ayat 3 dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Yesus Kristus akan menyatakan lebih banyak harta yang kebijakan dan pengetahuan kepada mereka. Harta kebijaksanaan, ya. Dan pengetahuan kepada mereka yang setiap hari bertumbuh dalam Dia. Ya, kita terus bertumbuh dalam firman-Nya sehingga kita lebih bijak dan lebih banyak tahu akan firman Tuhan yang kekal itu. Seorang Kristen harus semakin dekat kepada Kristus dan kemudian ia akan belajar banyak hal yang hanya diketahui oleh kumpulan anak domba yang bisa menyanyikan nyanyian baru itu. Nyanyian baru bagi tiap orang beda-beda. Ya, sesuai dengan pengalaman dekatnya, intimnya dengan Tuhan. Ya, nyanyian apa yang paling menyentuh hatinya, beda-beda. Iya, ada dua jenis pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh secara teoritis, itu kita misalnya belajar di sekolah. Tapi ada juga pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup juga. Ini yang praktis ini. Yang dia alami ini, ya. Bandingkan anak kecil bisa berkata, Tuhan Allah gembalaku. Oh, anak kecil bisa mengatakan itu. Tapi bobotnya jauh berbeda dengan seorang yang sudah dewasa rohaninya. Yang sudah mengalami pahit getirnya kehidupan, pahit getirnya pelayanan. Dan waktu dia sudah berusia 60 tahun, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Wah, itu bobotnya jauh lebih berat daripada seorang anak kecil yang berkata yang sama. Dan dia sudah mengalaminya. Bertumbuhlah dalam iman kepada Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 13 dikatakan, dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Kita harus terus bertumbuh. Ya, kita harus mengikuti teladan sifat-sifat Kristus dan firman-firman Kristus. Puji Tuhan. Ya, Wahyu 14 ayat 4a dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ayat di atas menggambarkan mereka yang menjaga kehidupan mereka agar bebas dari perzinahan rohani. Menjaga diri mereka agar bebas dari perzinahan rohani. Dari ketidaksetiaan kepada Tuhan Yesus walaupun ancaman, cobaan, tetap setia mengiringi Yesus. Dan tidak menyembah berhala dan ilah-ilah lainnya. Harta atau berbagai macam uang itu juga termasuk berhala. Ya. Tidak kita sembah. Kita perlu uang, tapi jangan kita sembah. Ya. Karena umatnya adalah mempelai perempuan dari Kristus, maka ketidaksetiaan kepada Tuhan sama dengan perzinahan rohani. Ini penting. Ketidaksetiaan kepada Tuhan Yesus sama dengan perzinahan rohani di hadapan Tuhan. Ingat, umat Tuhan sama dengan mempelai Kristus. Itu lihat dalam Yohanes 3:29. Iya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Kumpulan dari sang anak domba adalah mereka yang mengikut sang anak domba kemana saja ia pergi. Kemana saja anak domba pergi, kita ikut teladan hidupnya. Kita ikut jalannya, arahnya. Definisi paling sederhana dari menjadi Kristen adalah orang yang mengikut Yesus. Followers of Jesus. Kata Yesus, ikutlah aku. Itu kata Yesus. Yohanes 1:43.
dan ayat-ayat lainnya. Mengikuti firman-Nya, mengikuti teladan hidupnya, mengikuti perkataannya. Hal yang sangat utama kehidupan Kristen adalah imitasi yang terus-menerus dari kehidupan dan perkataan Tuhan Yesus. Iya. Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Tidak terdapat dusta. Maksudnya apa? Pertanyaannya, apakah lidah umat Tuhan bisa sama sekali lepas dari dusta? Itu pertanyaan penting. Bisa nggak sama sekali lepas dari dusta? Memang sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Sering kita sengaja mengatakan hal-hal yang separuh benar, hampir benar atau mirip dengan yang benar, padahal sebenarnya bohong. Ya. Itu semua karena kita mau melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap diri kita atau agar orang tidak benci kita. Sehingga kita poles dengan hal-hal yang sepertinya baik, tapi sebenarnya itu tidak jujur. Ya. Roh Kudus menolong kita untuk berkata-kata dengan jujur dan dengan bijaksana. Ini penting. Dengan jujur dan dengan bijaksana. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu tadi yang kita sudah lihat, kita sudah dengar. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Nyamanlah jiwaku. Kami orang yang berdosa yang tidak layak, tapi kami sudah dilayakkan oleh karena kami beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau telah mengangkat kami menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Walaupun tantangan menerpa kami, cobaan, bahkan musibah, malapetaka Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berikan kami kekuatan untuk tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia memuliakan Tuhan walaupun tantangan yang pahit kami alami. Karena Engkau siap memberikan kami kekuatan, kemanisan di balik kepahitan itu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang lebih mengatakan amin.
Silakan duduk, Tuhan berkati.